sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang saya hormati Bapak Dekan dan Bapak-Bapak semuanya yang hadir, Ibu-Ibu. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sekarang tanggal 6 Sya'ban. Biasanya Nabi kalau di dalam bulan Sya'ban ini yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat dan umatnya persiapan menghadapi bulan Ramadan. Oleh sebab itu ceramah saya mengikuti jejak Rasul, yaitu kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti pada hari-hari yang lain di luar bulan puasa. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat ini, peringatan untuk kita semua, terutama para ibu-ibu. Karena saya kalau pengajian di bulan Sya'ban itu yang saya cek, yang pertama adalah ibu-ibu. Pertanyaannya, hutang bulan Ramadan yang kemarin sudah lunas apa enggak, kan begitu. Oleh sebab itu, tugas para suami dan tugas dai kalau mengadakan pengajian dihadiri oleh ibu-ibu, maka yang ditanyakan yang masih punya hutang yang kemarin harus segera dilunasi. Masih tinggal sekitar 3 minggu lagi lah untuk melunasi hutang-hutangnya. Itu biasanya sama, saya tatkala memberi kuliah, yang hadir adalah yang banyak adalah mahasiswi. Langsung saya tunjuk satu-satu, kamu tinggal berapa. Ada yang mengatakan, belum sama sekali Pak, hutang kemarin waktu datang bulan, ada yang begitu. Tapi ada sebagian yang sudah dilunasi. Itu oleh sebab itu, tugas kita, tugas Pak Alimin kepada istrinya, Pak Hanafi ya juga, Pak Mastur, ya. Kalau saya tanya kepada Ibu Jumiati, gimana sudah lunas ya Bu Jumiati hutangnya yang kemarin? Alhamdulillah sudah, Prof. Ya. Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Yakin kalau teman-teman di kampus akan selalu, tapi tetap yang diingati oleh pian istri, anak perempuan yang sudah balik yang kemarin itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau sudah tugas itu, pian sudah meneliti begitu, berarti tugas pian sudah melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surat 66 ayat 6, ya, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang jelas hutangnya dulu. Itu di samping itu juga ngecek tentang ibadah yang lain, misalnya sholatnya,
dan sebagainya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah bulan yang istimewa. Karena dalam Al-Qur'an ini dikatakan bahwa orang yang beriman itu apabila mengerjakan ibadah puasa langsung lompat menjadi orang yang takwa. Padahal urutan mencapai tingkatan takwa itu ada beberapa tangga. Tangga yang paling pertama yaitu tangga Islam. Begitu orang beragama Islam, maka akan dijamin masuk surga. Tapi tangga yang paling bawah di atas Islam itu adalah iman. Itu dari tangga Islam ke menjadi iman itu Nabi yang mengatakan, yaitu tangga itu harus syarat-syaratnya ada 69 atau 70 cabang. Jadi Islam menjadi iman itu tidak tanggung-tanggung. Cabang yang kecil-kecil semuanya 69 atau 70. Kemudian dari iman naik ke tangga di atasnya, yaitu ihsan. Jadi ihsan. Jadi iman menjadi ihsan itu sama, ada sekitar 69 atau 70 cabang. Dari ihsan itu adalah ikhlas, ya. Dari ihsan itu adalah ikhlas. Ikhlas itu tangga di atas ihsan, yaitu mengerjakan sesuatu di cabang-cabang iman, di cabang-cabang Islam menjadi iman. Kalau dikerjakan itu dengan ikhlas, maka dia mencapai tingkatan ikhlas. Sedangkan di atasnya ikhlas itu baru menjadi takwa. Nah, puasa ini tidak tanggung-tanggung. Allah yang mengatakan, orang yang beriman, dia berpuasa dengan benar, maka dia langsung melompat menjadi orang yang takwa. Oleh sebab itu, sebelum kita memasuki bulan puasa, marilah ya kita siap-siap apa yang dilakukan nantinya di bulan Sya'ban ini, sehingga nantinya masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Nabi di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa sunnah. Paling tidak kita mungkin dilatih puasa Senin Kemis. Jadi dengan terbiasa nanti puasa Senin Kemis atau puasa bid, puasa tanggal 13, 14, 15. Dilatih puasa itu mudah-mudahan nanti menyambut bulan Ramadan sudah terbiasa puasa. Jadi langsung mengerjakan puasa. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, latihan-latihan. Jadi latihan-latihan puasa. Kemudian setelah dilatih bulan puasa ini adalah bulan puasa ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Oleh sebab itu, di bulan Sya'ban ini, mari kita latih membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran surat 43 ayat 36. Saya bacakan ayatnya. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Kasih, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, kalau hari itu tidak baca Al-Quran, Allah mengatakan,
nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu karin, maka akan kami jadikan setan itu masuk ke dalam tubuhnya dan setan itu menjadi teman karibnya. Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 36. Oleh sebab itu, marilah kita setiap hari sekalipun sebentar kita baca Al-Quran. Dalam hadis Nabi, setan itu mengganggu manusia 2 kali. Setan itu mengganggu manusia 2 kali, di waktu subuh dan di waktu maghrib. Oleh sebab itu, sekalipun sebentar di bulan Sya'ban ini, mari kita serius. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita tambah lancar. Itu minimal 2 kali. Di waktu pagi habis sholat subuh baca Al-Quran, sekalipun sebentar. Syukur kalau banyak lagi. Kemudian di waktu habis sholat asar, kemudian atau habis sholat maghrib, kita disuruh baca Al-Quran. Kalau 2 waktu ini kita langsung baca Al-Quran, insya Allah tidak digoda oleh setan. Itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, seperti dalam pertemuan yang lalu saya mengatakan, baca Al-Quran itu harus bersuara. Karena kalau baca Al-Quran bersuara, meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh itu sudah diteliti, ini masuk di jurnal internasional tentang kelebihan Al-Quran kalau dibaca bersuara. Dan bersuara ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat yang ke-7 ayat 204 kalau tidak keliru. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah agar kamu disayang oleh Allah. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, kita disuruh mendengarkan. Berarti orang yang baca Al-Quran itu bersuara. Kemudian kita disuruh diam agar disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hasil penelitian ini, orang yang baca Al-Quran bersuara, tidak usah nyaring, yang penting bersuara. Dan yang dibolehkan membaca Al-Quran tidak bersuara, kalau di sampingnya ada orang yang sedang sholat, atau ada orang yang sedang tidur, maka boleh kita tidak bersuara. Tapi kalau biasa kita baca Al-Quran, umpamanya di rumah, tidak ada gangguan apa-apa, marilah baca Al-Quran dengan bersuara. Imun tubuh nantinya sekitar di atas 25,5 MHz sampai 30-35. Sedangkan COVID itu hanya 5,5 MHz. Sudah diteliti orang yang imun tubuhnya mempunyai 25,5 MHz, lalu nantinya COVID-19 masuk, maka insya Allah dengan sendirinya COVID itu akan mati. Ini sudah diteliti, sudah gitu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, di samping kita banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak mengerjakan sholat, termasuk sholat sunnah. Karena di bulan Ramadan ini, Nabi menganjurkan sholat malam, yang dikenal dengan sholat tarawih itu. Sebenarnya sholat malam dengan sholat tarawih itu sama, karena sholat tarawih yang dikerjakan oleh Rasul itu adalah sholat malamnya, sholat tarawihnya 8, witirnya 3. Dan di luar bulan puasa Rasulullah itu selalu mengerjakan 8 dan 3. Menurut hadis riwayat Siti Aisyah,
Nabi kalau sholat malam itu 4-4-3. Tetapi Nabi menyampaikan kepada sahabat, kamu kalau sholat malam 2-2-2-2 4 kali, kemudian 3. Oleh sebab itu kita boleh saja mengerjakan sholat tarawih atau sholat malam itu 11 rakaat. Nah, di bulan-bulan Sya'ban ini, marilah kita banyaki sholat sunnah. Di dalam Al-Quran ada perintahnya. Di dalam Al-Quran surat yang ke-17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada waktu malam dianjurkan untuk sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Siapa tahu aku senang kepadamu, katanya Allah, sehingga diangkat tempatnya ke derajat yang terpuji. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, di samping kita latihan berpuasa di bulan Sya'ban ini, kemudian baca Al-Quran, kemudian kita latihan banyak sholat malam. Jadi sholat malam, kemudian banyak disuruh bersedekah, mengerjakan bersedekah, yaitu bersedekah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, sedekah yang paling disenangi oleh Nabi yaitu memang dianjurkan sedekah setiap hari. Tapi kalau bersedekah itu dilakukan sehabis sholat subuh. Karena kalau bersedekah habis sholat subuh itu ada malaikat yang langsung berdoa. Ya Allah, orang ini bersedekah. Ya Allah, berkahi ya Allah hidupnya. Jadi banyak bersedekah, paling tidak habis sholat subuh. Misalnya, kalau bapak-bapaknya karena sholatnya di musola atau di masjid, boleh nantinya tatkala sholat ke masjid, habis sholat itu biasanya celengan lewat. Atau sebelum sholat subuh masuk ke masjid atau musola, ada celengan sudah di dekat pintu, masukkan di situ. Tapi kalau ibu-ibunya yang tidak ke masjid, tidak ke musola, mari biasakan menyediakan di tempat ibadah, tempat sholat ibu-ibu, sediakan celengan di situ, kemudian setiap habis sholat ditaruh di situ. Nanti setelah terkumpul, berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis disebutkan kelebihan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Memang di dalam hadis itu hadisnya panjang, Saya bacakan hadisnya, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, artinya saja, segala kebajikan anak Adam dilipat gandakan pahalanya dari 10 hingga 700 ganda. Allah berfirman, ini hadis qudsi namanya kalau Allah berfirman ini, kecuali puasa. Puasa itu lisaumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, aku nanti yang memberikan pahala kepadanya. Oleh sebab itu akan sangat dilipat gandakan melebihi dari 700 kali. Kenapa kok demikian? Karena orang yang mengerjakan puasa itu telah melakukan pekerjaan-pekerjaan agar manusia ini sabar. Saya bacakan hadisnya riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
asyamu nisfu sabrih, bahwa puasa ini separuh dari latihan sabar. Jadi kalau kita berpuasa sungguh-sungguh, dilatih puasanya ini karena mengerjakan dengan benar, maka Nabi mengatakan puasa itu separuh dari sabar. Dan dari Al-Quran disebutkan bahwa pahala sabar itu adalah tidak terhingga. Saya bacakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan kepada orang-orang yang sabar itu, pahala mereka ini tidak terhitung banyaknya. Jadi oleh sebab itu, puasa ini kita dilatih kesabaran kita. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah perisai. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, asyamul junnah fa idza kana yaumuhu sami ahadikum wala yarfas wala yashab. Puasa itu adalah perisai. Karena itu apabila seseorang dari kamu sedang berpuasa, janganlah kamu berkata-kata yang kasar dan yang keji, dan janganlah kamu melakukan rangsangan syahwat, dan jangan pula mendatangkan hiruk pikuk. Makanya puasa ini dia melakukan karena Allah, tidak melakukan kata kasar, tidak marah-marah, tidak jengkel, tidak berdusta, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Itulah yang dinamakan sabar. Dan kalau dilakukan seperti itu, Allah janji, innama yuwassabiruna ajruhum bighairi hisab, bahwasanya disempurnakan kepada orang-orang yang sabar itu pahala mereka tidak terhingga. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, marilah memasuki bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban, dilatih mulai sekarang. Jadi yang pertama, selalu ingat kepada Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua, marilah dilatih hubungan kasih sayang dengan siapa saja. Yang ketiga, marilah kita melakukan sesuatu yang bermakna, bermanfaat. Yang keempat, marilah kita melakukan di bulan Sya'ban itu selalu berkata benar, berpikir benar, bersikap benar, dan berperilaku benar. Kemudian yang terakhir, marilah kita di dalam bulan Sya'ban ini kita melakukan sesuatu dengan rendah hati. Kelima ini Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, inilah latihan fitrah. Jadi latihan fitrah. Ayatnya di dalam Al-Quran surat 30 ayat 30. Jadi latihan fitrah ini surat 30 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah berdasarkan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah tersebut tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Imam Ghazali menjelaskan fitrah manusia ini supaya fitrah itu artinya suci. Ada potensi suci yang terdapat pada diri seseorang, yaitu ada 5. Jadi 5 ini dilatih di bulan Sya'ban, mudah-mudahan dikerjakan di bulan Ramadan ini, di ujung Ramadan ini kita kembali ke fitrah. Makanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Saya mulai fitrah, ya, fitrah ini yaitu hawa nafsunya dilatih fitrah. Hawa nafsu ini keinginan-keinginan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innan nafsah la ammaratu bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan-kejelekan, kecuali dapat rahmat dari Allah. Nafsu yang dapat rahmat dari Allah ini, ujung-ujungnya nantinya menjadi nafsul mutmainnah, yaitu hawa nafsu yang tenang, karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Sya'ban ini marilah kita latih. Caranya supaya nafsu ini bisa dilatih dapat rahmat dari Allah. Nafsu yang dilatih dapat rahmat dari Allah di dalam Al-Quran surat 25 ayat 63. Saya bacakan ayatnya. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khaunan fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang disayang oleh Allah adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan tawaduk. Apabila ada orang bodoh mencaci maki, menjelek-jelekannya, dia membalas, menjawab, mudahan kamu selamat. Jadi orang ini rendah hati. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang rendah hati itu otak belakangnya cemerlang. Cerebellum, otak dari belakang itu. Otak reptil itu menjadi cemerlang. Otak otomatis itu akan menjadi cemerlang. Kemudian yang kedua, akal harus fitrah. Akal yang fitrah ini berkata dengan benar, bersikap benar, berperilaku benar, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Orang yang berkata benar, berperilaku benar, bersikap benar, lalu membela yang benar, itu otak sebelah kirinya cemerlang, otak kiri. Otak kiri ini otak berpikir dengan benar. Tetapi kalau dusta, macet otak kirinya. Itu. Kemudian yang ketiga, yang harus fitrah ini adalah spiritualnya benar, kolbunnya benar. Kolbun yang benar, kolbun yang fitrah, yaitu melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang nantinya disayang oleh Allah, yaitu dia melakukan perbuatan dan perkataan yang menjauhkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang bermanfaat. Kalau orang melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka otak di bagian tengah, bukan otak tengah, otak bagian tengah, lobus temporalis, di belakangnya dai, sejajar dengan pelipis, itu di tengah-tengah, itu menjadi cemerlang. Dan apabila otak tengahnya cemerlang, maka kolbunnya cemerlang nantinya. Yang keempat adalah yang fitrah itu adalah perasaan. Perasaan yang fitrah yaitu kasih sayang dengan siapapun, santun, lembut, kasih sayang, selalu memberi dengan orang lain, empati, yaitu otak bagian kanan, otak kanannya. Kalau orangnya banyak bersedekah, banyak senyum, tidak marah-marah, maka otak kanannya menjadi cemerlang. Kemudian yang terakhir, rohnya supaya fitrah. Roh yang fitrah ini, roh yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak sholat, orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang selalu melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah, maka rohaniyahnya ini menjadi fitrah. Kalau rohani ini menjadi fitrah, maka seluruh otak dan kolbunnya dan jantungnya ini menjadi cemerlang. Itulah yang diinginkan oleh Allah di bulan Ramadan nantinya. Sehingga sesudah Ramadan menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Nanti disediakan tanya jawab yang terakhir. Satu ketika di akhir bulan Sya'ban itu Rasulullah itu khutbah di masjid. Lalu di tengah-tengah khutbah Rasulullah berdiam lama. Kemudian setelah diam, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah diam lagi. Setelah lama diam, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, Rasulullah diam lagi. Kemudian yang diucapkan adalah amin. Habis khutbah, habis sholat Jumat itu, sahabat ini mau tanya tapi dia kada wani, cuma hanya bisik-bisik aja. Akhirnya mendesak Abu Bakar untuk suruh tanya kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau tadi khutbah itu kok diam lama lalu amin sampai 3 kali? Kenapa Rasul? Gitu. Rasulullah menjawab, aku tadi di tengah-tengah khutbah itu ada malaikat yang berdoa. Jadi ada malaikat yang berdoa. Mudah-mudahan puasa seorang hamba tidak dikabulkan puasanya selama hamba itu masih bermusuhan suami istri. Jadi suami istri masih belum baikan, belum saling bermaafan. Mudah-mudahan puasanya tidak diterima. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara, sebelum nantinya berpuasa, mari kita memaafkan terutama suami istri. Terutama suami istri yang punya masalah. Atau sekalipun tidak punya masalah, ngomong. Boleh juga suaminya ngomong kepada istrinya, Dek, besok kita akan puasa. Kata istrinya, iya Kak, itu besok kita puasa. Oke, kalau begitu, mari kita bermaafan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata istrinya, iya Kak, sama-sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mudah-mudahan tidak diterima puasa seorang hamba selama hamba itu belum bermaafan dengan orang tuanya. Selama anak belum bermaafan dengan orang tuanya dan sebaliknya. Oleh sebab itu, menyambut bulan Ramadan ini sebelum puasa, marilah kita saling minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau yang sudah bersuami istri kepada orang tua dan mertua, itu. Kemudian ajak anak-anak kita supaya saling bermaafan dengan pian semuanya. Boleh yang memulai karena anaknya ini kuliah di Jawa, tidak ngerti persoalan, tanyakan sebelum mau puasa itu, kapan puasa di sini? Oh besok Mak, ya. Mari kita saling bermaafan, mudah-mudahan diampuni dosanya. Iya Mak, itu. Iya Bapak dan sebagainya. Nah itu sudah melancarkan. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan tidak diterima puasa seorang hamba selama hamba itu masih bermusuhan dengan handai tolan, dengan kawan-kawannya, dengan tetangganya. Oleh sebab itu, marilah kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita ketemu dengan siapa saja kawan kita akan puasa. Kalau ini di besok ini kita puasa, mohon maaf lahir dan batin. Sekalinya kita punya tetangga ini tidak tahu di tetangga. Cuma kalau habis sholat subuh itu membuka di jendela,
buka jendelanya, buka anunya, langsung kita ketemu, hei tetangga, besok kita puasa ya, gitu. Maaf lahir dan batin, ya sama-sama, misalnya kayak begitu. Ini bagus sekali, ini bagus. Diingat, kita mau puasa ini dengan siapa saja, mari kita rendah hati, saling memaafkan, kemudian mendoakan. Ayatnya ada di dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya. Surat yang ketiga, ayat 159. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalb lam faddu min haulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amr fa idza asamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan kasih sayang Tuhanmu hendaklah kamu berlaku lemah lembut dengan mereka. Jadi kalau kita lakukan lemah lembut dengan siapa saja, langsung kasih sayang Tuhan. Tetapi kalau kamu bersikap keras, menunjukkan hatimu kasar, oleh sebab itu mereka akan menjauhkan dirimu. Oleh sebab itu, maafkanlah mereka, doakanlah mereka, dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Apabila telah membulatkan tekad, maka berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat suka dengan orang yang berserah diri. Mari mulai sekarang dilatih, mulai bulan Sya'ban ini. Kita dengan siapa saja, jangan ada dalam hati ini, hati yang masih ada nodanya dengan orang. Mari kita saling memaafkan dengan siapa saja. Dan mendoakan mereka. Kalau orang yang demikian ini mencontoh sifat Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak ada jengkel dengan siapa saja, malah mendoakan siapa saja. Rasul itu kalau ketemu dengan orang, tidak tahu siapa orang itu. Cita-citanya cuma dua. Mudahan orang itu beriman kepada Allah. Mudahan orang itu masuk surga. Nah, yang demikian ini yang luar biasa. Mari kita latih mulai sekarang. Biasakanlah kita memaafkan orang lain. Orang yang demikian ini yang paling disayang. Allah yang mengatakan itu di dalam Al-Quran. Jadi kita sebelum masuk bulan Ramadan saling bermaafkan dengan siapa saja. Ada waktu sekitar 1/4 jam. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan, siapa yang bertanya? Selamat datang Pak Dwi. Ini. Alhamdulillah kita bergabung dengan Pak Dwi Atmono. Ya. Nah, kenapa tadi songkoknya dibuka? Ini lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Jumadi dari Banjarbaru Pak Ustadz. Oh iya, alhamdulillah Pak Jumadi. Oke. Ya, alhamdulillah. Anda bertakun Pak Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana amalan sholat tahajud di bulan Ramadan Pak Ustadz? Kan sudah sholat tarawih. Apakah masih bisa dilanjutkan? Alhamdulillah, Pak. Sholat tarawih itu adalah sholat tahajud. Jadi sholat tarawih itu sholat malam. Sayogianya kalau orang sudah sholat tarawih tidak usah sholat tahajud. Tetapi kalau orang ingin sholat lagi padahal sudah sholat tarawih, witirnya sudah tengah malam karena waktu banyak mau sholat, boleh Pak ngerjakan sholat seberapa saja, tapi tidak boleh sholat witir karena witirnya sudah dilakukan. Gitu. Boleh, tidak. Memang tidak usah sholat witir. Tapi kalau mau kepingin saya sholat witir, maka witir yang sesudah tarawih itu harus digenapkan.
Jadi sholat 1 rakaat, yaitu sholat 1 rakaat pian, berarti witir sudah yang sesudah tarawih itu sudah tidak dilakukan. Nanti setelah sholat malam, sholat witir lagi. Boleh begitu. Karena sahabat ada yang mengerjakan seperti itu. Ya. Kemudian baik sholat tarawih atau sholat tahajud itu zikir yang paling bagus habis sholat witir itu mengucapkan Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Kemudian yang ketiga dinyaringi. Jadi kalau kita habis sholat witir itu Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Tapi yang ketiga harus dinyaringi. Maha suci Engkau ya Allah, Maha Kudus itu Rabbuhul, kemudian ditutup Rabbuhul malaikatu waruh, Engkau Tuhannya malaikat dan malaikat Jibril. Itu yang Nabi melakukannya. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Yang ketiga dinyaringi Subhanal Malikil Kudus, Rabbuhul malaikati waruh gitu. Kemudian doanya di dalam Al-Qur'an surat yang ke-17 ayat 80 ada doanya ya. Surat 17 ayat 80 itu. Surat 17 ayat 80. Saya bacakan itu. Rabbi adkhilni mudhala sidqiw wa ahrijni muhraja sidqiw wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan masuk yang benar, keluarkanlah aku dengan keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang menolong. Itu surat 17 ayat 80 itu doanya. Itu doa sesudah sholat malam, sesudah sholat witir. Ya Allah, masukkanlah hamba dengan masuk yang benar. Artinya, mati masuk ke dalam kubur dalam keadaan beriman. Dan keluarkanlah hamba dengan keluar yang benar. Nanti dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan yang beriman. Dan berikanlah kepada hamba kekuasaan yang menolong. Nanti setelah meniti di Siratul Mustaqim dibantu oleh Allah. Itu doanya, Pak. Ya, itu doanya. Ada doanya, ada 2 doanya. Yang kedua adalah surat 25. Surat 25 ayat 65 66. Surat 25 ayat 65 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat dan tempat kediaman. Itu doanya. Jadi doanya tadi di dalam surat 17 ayat 80, surat 25 ayat 65-66. Itu doa sesudah sholat malam. Nah, ini dicatat, ini zakat bagi teman-teman. Ya. Kemudian zikirnya ini sangat istimewa, Pak. Kalau pian berzikir itu, maka pian sekeluargaan, kedua orang tua semuanya termasuk mertua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diampuni. Perintahnya di dalam Al-Qur'an surat 51. Surat 51 ayat 18. Surat 51 ayat 18. Saya bacakan ayatnya, Pak. Saya bacakan surat 51 itu surat Az-Zariyat ayat 18.
Tapi saya membacanya mulai ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, akhirnya sholat malam maksudnya. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ayat di situ bunyinya wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Padahal yang minta ampun pian, tapi mereka dianggap minta ampun juga. Siapa mereka itu? Adalah kedua orang tua, pasangan, anak cucu. Jadi kalau pian beristighfar di waktu sahur itu banyak yang diampuni dosanya oleh Allah. Zikirnya sama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dibanyaki gitu. Kalau pian baca astagfirullah, Nabi memang doanya astagfirullahnya pendek kayak itu memang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dalam petunjuk yang lain, kalau astaghfirullah wali walidayah, maka pian dengan kedua orang tuanya akan diampuni dan dapat pahala 30. Tapi kalau astaghfirullah wali walidayah, wali jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wah pahalanya luar biasa. Sebanyak orang mukmin dan mukminat yang pian doakan, yang hidup maupun yang mati. Itu perintahnya. Bagus Pak, ini bagus pertanyaan sampean ya. Karena ini terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan. Yang lain. Ibu Hidayah, mohon maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hanya bergabung sambil seminar membimbing mahasiswa. Silakan Bu Nur Hidayati. Ya, silakan. Selalu bertanya karena ingin tahu. Bapak, sebentar. Mohon maaf, Bapak, berkaitan dengan hablum minannas dan hablum minallah. Ketika Ramadan ini kan biasanya ada biasanya kebiasaan orang berbagi hadiah Lebaran. Nah, lalu sekarang apakah lebih baik hadiah sebelum Ramadan atau mau Lebaran? Karena kalau menurut ulun lebih afdol hadiah sebelum Lebaran untuk menyiapkan pada saat Ramadan. Gimana Pak menurut Bapak? Terima kasih. Jadi kalau umpamanya di bulan Ramadan kita hanya memberi hadiah seteguk air, orang berbuka itu pahalanya tinggi. Sebiji korma begitu tinggi itu, apalagi membukakan orang yang berpuasa itu pahalanya tinggi, sama dengan dia mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa itu, sekalipun cuma sebiji korma kalau di bulan Ramadan. Oleh sebab itu banyaklah bersedekah di bulan Ramadan. Tapi kalau pian karena sugih, sesudah Ramadan bersedekah juga. Tidak apa-apa juga. Itu namanya nyambung silaturahim. Tapi yang paling utama memang di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu bulan istimewa. Kalau orang bersedekah sunnah, maka dibayar oleh Allah wajib, pahala wajib. Tapi kalau pas mengeluarkan zakat di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan zakat itu kan wajib, itu pahalanya 70 kali, tidak tanggung-tanggung. Bagus ini pertanyaannya. Jadi kalau bisa zakat itu bulan Ramadan, gitu, ya, menyediakan yang sunnah saja diganjar wajib, yang wajib diganjar 70. Itu hadis itu, ya, hadisnya sahih, itu. Bagus. Tapi kalau pian mengerjakan kedua-duanya boleh. Ya, habis hari raya pian menjulung apakah umpamanya ke tetangga gitu, ya boleh saja.
Ye. Ya, silahkan. Yang lain. Ibu Jumariati. Mau tanya apa, Pian? Enggak ada. Pak Gus Salim, mana Pak Gus Salim ini? Wajahnya ada kelihatan nih Pak Gus Salim. Oi, ya silakan yang lain. Enggak ada. Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, terima kasih. Ya, kadang-kadang Ustaz, karena kita setiap tahun menghadapi bulan Ramadan, lalu pikiran atau hati barangkali terasa seperti biasa saja. Padahal sebetulnya kan ada banyak orang yang Ramadan tahun lalu bertemu, tapi tahun ini tidak sempat bertemu lagi. Nah, bagaimana meningkatkan kesyukuran kita agar Ramadan berikutnya itu selalu istimewa begitu, selalu istimewa. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Baik. Oleh sebab itu, sebelum menyambut Ramadan memang harus dilakukan tausiah kayak begini, Pak. Meningkatkan kembali. Itu yang pertama. Lalu setiap hari di bulan Ramadan seharusnya ada tausiah-tausiah. Karena memang selalu diingati. Allah yang menyuruhnya di dalam Al-Quran, surat yang ke-103. Wal asrih innal insana lafi husrin. Ya, demi waktu sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Illalladzina amanu. Jadi dilatih keimanan kita. Watawasaw bil haq, saling ingat memperingati di dalam kebenaran. Watawasaw bisabrih, saling mengingati di dalam kesabaran. Memang perlu Pak selalu mengingati. Jadi umpamanya kita tetap di bulan Ramadan ada pengajian atau kita menghadiri pengajian di kampung masing-masing untuk meningkatkan. Kalau tidak diingati Pak, termasuk penceramah ini, kalau tidak disuruh minta ceramah hari ini, sama ya, sama kita tidak membuka apa-apa. Alhamdulillah saya ikut ceramah sehingga membaca Al-Quran, buka hadis, lalu disampaikan. Seperti itu Pak. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini kesempatan Ustaz juga menyampaikan karena tadi bahwa sebaiknya saling bermaafan tadi, jadi saya secara pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin juga dengan Ustaz dan jamaah pada hari ini. Alhamdulillah, kita saling bermaafan semuanya. Ibu Ririn, sama-sama. Aku lihat Ibu Ririn. Ibu Ririn, Ibu Ririn. Maaf lahir batin juga. Pak Ustaz, dari kami sekeluarga dan seluruh ya semuanya. Pak Hanafi, ya. Ibu Risna tidak tanya sampean. Kada. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf lahir batin maka Ibu sembuh. Ya. Mudah-mudahan sehat Pratan. Ya, amin. Amin. Mohon maaf lahir batin juga untuk seluruh keluarga besar FKIP dari Ulun sekeluarga. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan diampuni semuanya. Amin. 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 Ya. Amin. Pak Imam Yuwono, mana Pak Imam? Pak Imam mana nih Pak Imam nih? Ada di bawah Pak. Tolong mendengarkan saja monitor. Oh. Iya, monitor. Monitor. Baik. Ada lagi pertanyaan mungkin? Masih ada? Boleh, mungkin kalau pas ada satu lagi.
Silakan. Siapa tuh? Nih, pertanyaan ini kepada Pak Dekan. Pada Pak Dekan. Kenapa? Mohon maaf Bapak. Jadi berhubung dengan Quran surah 103 tadi, maka berarti juga akan lebih baik kalau jadwal tausiah Ditambah. kita ini diperpendek jadi seminggu aja Pak. Ya kan 2 minggu Ya. sekali. Nah, mumpung bulan Ramadan. Terbanyak maksudnya. Iya, untuk persiapan puasa kita benar tadi. Ya. Jadi kita kan ada dapat buka bersama kan ada karena tapi tausiah dibanyakin. Sama. Setuju. Ada buka bersama Hidayah. Buka bersamanya jom aja. Ya, buka masing-masing di rumah. Insya Allah nanti kita atur ya. Makasih Pak Dekan. Ya, bagus. Terima kasih. Ya. Baik. Kalau yang lain ngikut aja, ya ngikut aja. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Doa, ya. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi masidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan damman wa nas'al qalban hasian wa nas'al amalan salihan wa nas'al dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'al mal afiyah wa nas'al syukran afiyah wa nas'aluka gina'an nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami' ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka antal qadir. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna hasad mustaqarra muqama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimus shalah wa min dhurriyyatina ya rabbana wa taqdu'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina al-jannata wal akhirata ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Banyak Bapak. Terima kasih semuanya. Bunda Udaya. Bunda. Assalamualaikum Bu Yuda. Bu Udaya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pasakalani. Nggih. Bagus. Iya. Terima kasih semuanya. Izin keluar.